Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin al-mayamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya. Semua karunia-Nya sejak kita dilahirkan hingga saat kita menghembuskan nafas terakhir. Karunia-karunia Allah sangatlah banyak. Bahkan kita tidak akan mampu menghitungnya dengan kemampuan kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak akan mampu menghitungnya. Tapi kita mampu mensyukurinya. Karena syukur tidak perlu waktu. Syukur bisa diniatkan sepanjang hidup kita, nafas kita, detak jantung kita, semuanya adalah ekspresi syukur. Dan yang kita syukuri segala sesuatu, terutama syukur yang tidak berjangka, syukur yang berlaku sepanjang masa, syukur yang tidak temporal, syukur yang tidak sementara, syukur yang bisa dirasakan oleh siapapun dengan berbagai macam kondisi, situasi, kapasitas, kemampuan yang berbeda-beda. Itulah syukur iman. Makanya iman dihubungkan dengan kekufuran. Kalau kita bersyukur kehadirat Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu artinya syukur adalah iman. Lawan dari syukur adalah kufur. Berarti kalau kita bersyukur berarti kita beriman. Salah satu tanda beriman adalah syukur. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bila kalian tidak bersyukur maka ketahuilah sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Itu artinya lawan dari syukur adalah kufur. Dan itu artinya pula bahwa syukur adalah bentuk nyata dari iman. Nah, iman diungkapkan dengan berbagai macam cara, berbagai macam metode, berbagai macam ekspresi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah mengungkapkan kecintaan kita, memuji dan memperbaharui ikrar kita. Memperbaharui selalu semangat dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui yang menjadi perantaranya antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita, antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia alam semesta. Disitulah mengapa kita berkumpul di sini, memperingati, merayakan dan mengenang apapun yang dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk kecintaan kita adalah mengenang kelahiran beliau, mengenang peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita memperingati kelahiran Rasulullah karena apa? Apakah karena kelahirannya saja kemudian kita bersenang-senang sebagaimana kita memperingati hari kelahiran kita masing-masing? Kelahiran orang tua kita, kelahiran anak kita, apakah itu sama? Kalau itu sama berarti sebetulnya tidak jauh berbeda. Tapi yang membedakan antara peringatan kelahiran kita, orang-orang yang kita cintai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan peringatan kelahiran Rasulullah itu adalah mengapa Rasulullah dilahirkan, mengapa Rasulullah dihadirkan. Itulah yang menjadi alasan bagi kita untuk memperingatinya.
Maka dari itu, kalau sekedar kita memperingati kelahirannya saja, tidak dikaitkan dengan alasan utama di balik kelahirannya, maka itu tidak membuat kita bisa dikaitkan dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya kalau ayat-ayat yang dibaca tadi kelahirannya, tapi yang dibaca adalah ayat-ayat tentang pengutusannya. Arsala rasulahu dan seterusnya. Jadi Nabi dilahirkan karena dia bukan semata-mata manusia. Sebab kalau dilahirkan manusia lainnya dilahirkan. Kita semuanya melalui proses persalinan, kelahiran. Tapi yang membuatnya berbeda, ia dilahirkan untuk apa? Ia dilahirkan untuk menjadi perantara antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi menjadi pewarta, penyampai, teladan, pemimpin, maka itu semuanya karena posisi dia sebagai perantara antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perantara, posisi perantara ini mengungguli semua posisi para nabi. Mengungguli posisinya sebagai nabi, mengungguli posisinya sebagai pemimpin, mengungguli posisinya sebagai teladan, mengungguli posisinya sebagai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah yang kemudian dihadirkan dalam berbagai macam tugas, fungsi dan kapasitasnya. Maka dari itu kita harus memperbarui dan mengembangkan, meluaskan, memperluas cakrawala dan konsep kita tentang Nabi, agar kita tidak hanya memujinya sebagai figur yang dilahirkan, agar tidak melihatnya hanya sebagai sosok yang pernah ada dalam fragmen sejarah, tapi melihatnya secara lebih mendasar lagi, lebih fundamental lagi, agar kecintaan kita kepadanya tidak sebagaimana kecintaan kita kepada ayah, kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Kecintaan kita kepada Rasulullah haruslah punya makna kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haruslah dimaknai hubungan kita dengan Allah hanya bisa dilakukan kalau kita memiliki hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah saya ingin mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak untuk mempertegas relasi kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perantara antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memahami posisi beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai imam, sebagai pemimpin, kita harus memaknai, kita harus memahami posisinya sebagai penghubung antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena dengan itulah kita akan memahami posisi-posisi lainnya. Karena dengan memperjelas relasi kita, fungsi dia sebagai penghubung, maka kita akan memahami makna cinta kita kepadanya. Inilah yang perlu diperjelas. Kalau kita sering bersolawat, kita mengungkapkan solawat bahkan 3 kali solawat, meskipun mestinya solawat dalam acara-acara cukup diungkapkan 1 kali. Cukup 1 kali. Kalau yang ceramah dijedah dengan solawat 3 kali, habis materinya, lupa, buyar konsentrasinya. Cukup karena yang di pusat solawat sana juga dilakukannya 1 kali. Belum lagi nanti ditambah dengan Fatihah, habislah acaranya. Jadi solawat itu dalam bahasa Arab adalah kata jamak dari solat. Jadi bukan ada kalimat solat dan ada kalimat solawat, semuanya artinya solat. Nah, solat dalam bentuk pluralnya, dalam bentuk jamaknya solawat. Jadi solat itu apa? Solat itu adalah maknanya membangun koneksi. Membangun koneksi itu artinya sholat. Makanya diungkapkan dengan berbagai macam cara. Salah satunya sholat membangun koneksi dengan format tertentu. Dengan tata cara tertentu. Yang
keywordnya pertama adalah Allahu Akbar. Ini pertama. Kemudian diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sholat formal. Membangun komunikasi dengan Allah secara formal. Dan ada yang sholat informal. Artinya dia tidak punya format tertentu. Tidak ada syarat tertentu. Tidak ada mekanisme dan proses tertentu. Nah itulah yang kita sebut dengan sholawat selama ini. Nah dalam kehidupan kita, dalam bahasa komunikasi kita, sholawat itu ya dimaknai dalam arti ungkapan yang informal tadi. Makanya dalam bahasa Jawa juga ngelayat itu awal kata dasarnya sebenarnya nyelawat. Nyelawat, kalau orang Jawa bilang nyelawat itu artinya mendatangi orang meninggal. Itu menyampaikan sholawat. Nyelawat itu membaca sholawat di hadapan orang yang wafat. Jadi sholawat, nyelawat, ngelayat, ngelawat. Nah, sekarang ngelawat itu mendatangi orang, melakukan kunjungan juga menyebutnya nyelawat. Betapa dahsyatnya sholawat itu masuk ke dalam bahasa kita. Kemudian sholawat juga diungkapkan dalam bentuk ekspresi, dalam bentuk ungkapan. Sholawat bukan hanya pengikut Ahlul Bait, semua orang yang mencintai Rasulullah, semua pengikut Rasulullah juga bersalawat dengan caranya yang berbeda-beda. Hanya saja kadang-kadang ia kehilangan makna, kehilangan vibrasinya. Dibaca salawat salam. Jadi kita juga tidak tahu, seolah-olah nyebutnya solo dan salam. Solo salam. Sudah tidak ada getarannya. Malah dengan pengajian-pengajian biasanya kalau ada acara tasyakuran, salawat itu menjadi pertanda berakhirnya tasyakuran. Selalele, kalau orang seperti itu tidak ada getarannya. Jadi ayo sudah pulang-pulang sudah begitu. Jadi makin hari mengalami degradasi, mengalami reduksi yang akhirnya orang tidak tahu makna dasarnya. Tapi kita harus punya makna yang lebih besar dari sekedar ekspresi verbal. Kita harus mengungkapnya dengan kesadaran yang eksistensial. Maka dari itu kita salawat untuk Ustaz Akbar. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi 3 kali lagi lupa lagi saya. Jadi salawat itu diungkapkan secara verbal dengan makna yang bermacam-macam, dengan fungsi yang bermacam-macam, mendatangi orang sakit, mendatangi orang meninggal dan seterusnya. Kalau kita amati dari kata salawat itu artinya adalah membangun komunikasi, maka sebetulnya kita harus memahami apa sih hubungan kita dengan Allah. Kan kita sering memuji Allah, bersyukur kepada Allah, salawat kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kan sering kita lakukan. Mengeluh, chatting bahkan sama Allah, minta bahkan sama Allah. Semuanya bahkan dikatakan tidak boleh mengeluh kepada sesama manusia. Enggak boleh, boleh mengeluh kepada sesama manusia. Ingat ibu-ibu ya, boleh mengeluh kepada sesama manusia. Dianjurkan, ada ilmunya, namanya psikiatri. Jadi boleh dan sehat, saya tegaskan, untuk melawan narasi yang selama ini. Jangan mengeluh kepada sesama manusia. Ya kita ini mengeluh kepada sesama manusia. Tapi tidak memposisikan manusia itu sebagai Tuhan. Tapi kalau mengeluh, ya anak mengeluh kepada ibu, tidak ada komunikasi kalau tidak mengeluh. Iya, istri kepada suaminya. Kalau tidak boleh mengeluh karena tidak boleh, ajarannya kita harus. Ini jangan-jangan kita mulai kemasukan anti tawassul dalam bentuknya yang sehari-hari. Jadi boleh mengeluh kepada sesama, boleh meminta kepada sesama, boleh memanggil. Tidak boleh memanggil, harus ya Allah. Ya mulai sekarang kita jangan saling panggil, karena syirik saling manggil. Boleh. Jadi jangan sampai kita ini lebay, jangan sampai kita ini ekstrim dalam memahami segala sesuatu. Yang tidak boleh itu menganggap sesuatu selain Allah sebagai Allah. Saya pernah ditanya,
Ustadz boleh enggak bicara dengan kuburan? Bicara dengan minta kepada pohon. Orang minta kepada pohon ini syirik atau tidak? Enggak syirik, apa? Sakit. Bicara dengan pohon boleh. Siapa yang melarang? Enggak mengganggu. Dia nyaman dengan itu, silakan ngomong seenaknya. Yang tidak boleh memposisikan pohon sebagai Allah. Kalau cuma orang lebih senang ngomong dengan pohon karena enggak nyakitin hati, ya beli pohon yang enak, ajak ngobrol. Tidak ada masalah dengan itu. Bicara dengan kuburan, wah boleh bicara dengan kuburan, dengan tanah. Ya karena tanah kan tidak nyelekit, tidak nyakitin hati, enak. Ngomong dengan tanah, beli tanah yang banyak untuk bicara dengan tanah. Tidak ada masalah dengan itu. Jadi mengeluh kepada sesama boleh. Yang tidak boleh menuhankan. Nah kita saat kita berbicara dengan Allah, kita ngomong dengan Allah, tahukah Allah Subhanahu wa taala itu mengutus seorang nabi. Loh, apakah Allah tidak bisa bicara langsung? Emangnya tidak bisa kita bangun tidur semua tahu tentang benar dan salah, tentang yang mana yang baik, mana yang buruk? Kan bisa. Allah Maha mampu. Walau syaa la jama'akum ala huda. Kalau Allah berkuasa semuanya dikumpulin dalam petunjuk. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang sesat, tidak ada yang jahat. Semuanya baik, lahir, bangun tidur semuanya jelas. Tidak perlu ada ceramah, tidak perlu ada pendidikan, tidak perlu, semuanya jadi rata. Bisa. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Karena artinya surga dan neraka menjadi tidak ada artinya. Dia menjadi flat. Jadi memang Allah sengaja memberi kita peluang, kemampuan untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi? Kan bisa dilakukannya terus. Langsung saja. Tapi mengutus seorang nabi. Karena kita tidak bisa berhubungan dengan Allah langsung, enggak bisa. Allahnya bisa berhubungan dengan kita. Allah meliputi semua kehidupan kita. Kita bukan hanya saat kita berbicara dengan Allah itu sebetulnya kita sedang berada di dalamnya. Tidak ada sesuatu yang Allah tidak meliputinya. Kita harus sadar itu. Jangan sampai ketika kita berbicara memposisikan Allah itu sebagai pihak lain. Ini justru masalah. Aku di sini, kau di situ. Aku begini, kau begitu. Itu berarti sudah menganggap Allah berada dalam space, membatasinya. Maunya berbicara dengan Allah, malah membatasi Allah. Maunya berdoa, meminta kepada Allah, tapi memberitahu Allah. Mengupdate Allah. Menganggap Allah tidak tahu. Tujuannya adalah pahala, malah menganggap Allah bodoh. Ini karena apa? Karena kita tidak benar-benar punya kesadaran tentang posisinya sebagai Allah. Maka dari itu, bagaimana membangun relasi antara kita, Rasul dan Allah? Mengapa perlu Rasul, mengapa perlu Nabi, mengapa dalam hadis yang sering kita dengar, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena kau, diulang-ulang, alam semesta ini, Bima Sakti ini tidak ada. Angin tidak berhembus, ombak tidak berdebur, pohon tidak bergoyang. Mengapa? Loh, kita harus tahu. Itu artinya fungsi dia sebagai sang konektor itu bukan hanya ketika kita bersolawat semata, ketika kita mengungkapkan solawat. Tapi kita harus punya kesadaran dua hal. Pertama, kita sadar atau tidak dia sudah terjadi. Bahwa alam ini tercipta melalui proses. Ya, melalui proses. Semuanya tidak ada yang langsung. Kita pun begitu. Proses kelahiran kita ini kan semuanya proses. Semuanya berproses. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tidak berproses. Allah tidak ada proses. Apapun yang terjadi pada manusia, pada makhluk tidak terjadi pada Allah. Itu pertama syarat. Jangan pernah kita memposisikan Allah dengan mencitrakan Allah, mensifati Allah, menggambarkan Allah, mengimajinasikan Allah, memahami Allah sebagaimana kita memahami antar sesama, antar makhluk. Begitu itu terjadi, gagal kita memahami Allah. Maka dari itu kita disuruh takbir. Waktu sholat itu kita disuruh takbir. Takbir itu apa? Takbir Allah itu bukan maha besar.
Allahu Kabir, ada Asmaul Husna juga salah satunya Allahu Akbar, lain lagi. Lebih besar. Maha lebih besar. Mulai sekarang kita pahami. Kalau takbir Allahu Akbar itu Allah maha lebih besar. Bukan Allah maha besar. Lebih besar itu artinya lebih besar dari apapun yang ada di benak kita. Jangan kemudian Anda malah kreatif menggambarkan. Jangan menggambarkan. Pakai alif lah, pakai kayu apa, mulai jadi pelukis. Ketika begitu sholat dia jadi pelukis. Enggak boleh. Allahu Akbar itu lebih besar dari apapun. Kamu jangan menggambarkannya. Kamu jangan membuatnya sesuatu yang menyosok dalam pikiranmu. Karena bukan itu. Makanya sifat-sifat yang kita berikan kepada Allah, itu pun harus kita anulir setiap saat di belakangnya. Subhanallah amma yasifun. Walaupun kita sudah, makanya kita bertasbih. Tasbih itu sekarang bahasanya ya. Tasbih itu butiran-butiran. Padahal tasbih itu mensucikan Allah. Menafikan Allah dari semua sifat yang kita berikan. Ya. Sifat yang kita berikan pun tidak melekat pada Allah. Karena Allah tidak menyandang sifat dari sesuatu. Pujian yang kita berikan itu tidak nempel pada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang disifati. Dan itu karena itu kita bertasbih. Jadi tasbih buat yang mensifati Allah dengan kebaikan. Lu kalau enggak pernah memuji Allah enggak boleh bertasbih, enggak nyambung gitu. Nah, kita kepada Rasulullah SAW memposisikannya sebelum sebagai nabi, sebelum sebagai rasul, sebelum sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai teladan, kita harus memposisikannya ini. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan kita itu beda sama sekali, tidak sama. Apa yang berlaku pada Allah tidak berlaku bagi kita. Allah itu wajib lidzatih, dia ada dengan sendirinya. Dia tak bermula, tak berakhir, dia abadi. Tak berubah, tak meruang, tak berdimensi. Sementara kita semuanya itu. Ya berarti tidak ada connectivity, tidak ada afinitas, tidak ada kesenyawaan, tidak ada kesamaan, tidak ada sambungan. Kecuali bila Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sesuatu yang sama dengan kita dan sama dengan Allah. Yang nyambung kepada kita, nyambung kepada Allah. Maka itu dia tidak boleh jadi manusia seperti kita. Basyarun lakal basyar. Dia manusia tapi bukan manusia. Maksudnya gimana? Dia harus punya sisi ketuhanan. Dia harus punya lapisan paling dekat dengan Tuhan. Kalau enggak dia tidak bisa menjadi konektor antara kita dan Allah. Kalau kita mau belajar filsafat, biasanya tasawuf, itu ada 3 lapis. Lapis materi, lapis non materi, ini enggak nyambung sama sekali. Dia harus ada lapis tengah-tengahnya menghubungkan antara yang abstrak dan yang konkret. Dan ini berlaku di semuanya. Dalam hukum fisika juga demikian. Ada muatan positif, ada muatan negatif. Kalau hanya hanya mengandung muatan positif, dia tidak akan bisa menjadi konektor. Dan ini berlaku dalam kehidupan kosmik, dalam kehidupan eksistensial ini. Dari situlah kita memahami ketika kita berhubungan dengan Allah, sifat-sifat yang kita berikan kepada Allah, pujian-pujian, semua doa-doa kita, munajat kita, nyambung kepada Allah melalui sang konektor. Dari situlah kita bersolawat. Maksudnya solawat itu apa? Menyadari posisi kita. Sudah terjadi semua alam dengan proses itu, dengan konektor itu. Tapi tidak semua yang sudah terjadi disadari. Orang mengakui atau tidak itu sudah terjadi. Tapi kita adalah orang-orang yang menyadari connectivity itu, hubungan itu. Dan kita ekspresikan dalam bentuk sholawat. Jadi sholawatnya sebelum menjadi verbal, dia harus menjadi sebuah kesadaran. Sehingga ekspresi sholawatnya memiliki resonansi. Ada getarannya, ada vibrasinya, ada feedbacknya ke dalam diri kita. Tidak segera kata yang lepas begitu saja. Tapi ini sebuah spirit, energi positif. Makanya sholawat bisa menyembuhkan orang. Bisa. Sangat bisa.
Bisa membuat orang semangat, bisa. Bisa membuat orang kreatif, bisa. Bisa membuat orang survive, bisa. Ini sumber dari semua motivasi. Tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk dimotivasi dengan narasi-narasi, dengan retorika-retorika yang hanya menyuruh orang semuanya sukses. Semua orang dibatasi makna kesuksesannya pada receh-receh. Dengan sholawat ini kita akan memahami. Sholawat adalah kesadaran. Adalah ekspresi, deklarasi, konektivitas dengan Tuhan. Melalui siapa? Melalui Tuhan yang diimanensikan dalam cahayanya. Untuk berhubungan dengan kita. Dari situlah kita berhubungan dengannya. Kalau enggak kita enggak ada nyambung. Dia maha suci, kita maha dekil. Dia maha tak terbatas, kita terbatas. Dia maha simple, kita maha kompleks. Dia tak berdimensi, kita berdimensi. Itu semuanya berlaku dalam segala aspek kehidupan. Maka dari itu ketika kita bersalawat, sadari posisi kita. Sadari kita sebagai anai-anai yang berusaha menghubungkan diri dengan sumber cahaya. Sadari diri kita sebagai semut-semut yang berebut untuk menenggelamkan diri kita dalam danau cinta cahaya. Dalam madu cahaya. Untuk apa? Untuk memberi kita motivasi. Untuk memberi kita semangat untuk memahami segala sesuatu. Menerima sakit, sehat. Jangan hanya minta sehat. Pasti sakit. Pada saatnya akan datang waktu sakit. Pasti sedih. Bukan hanya orang yang diselamatkan oleh Allah itu orang yang tidak pernah sakit. Semoga dilindungi oleh Allah. Terus artinya sembuh itu artinya dilindungi Allah. Nabi tidak dilindungi oleh Allah. Nabi merasakan sakit. Terima sakit. Sambil berikhtiar. Terima sehat sambil mempertahankannya. Terima sukses dengan mempertahankan. Terima gagal dengan segala konsekuensinya. It's life. Jangan membangun utopia tentang sukses, sejahtera, sehat, kuat. Semuanya akan berlalu. Tidak ada yang abadi. Tapi dengan sholawat kita terima semuanya. Sakit berikhtiar. Sembuh mempertahankannya. Sukses mempertahankannya. Gagal berikhtiar lagi. Sampai kita semuanya siap untuk menerima dialektika alam. Dengan semua keterbatasannya. Jangan menganggap kalau sehat berarti Allah memperhatikan kita. Kalau sakit berarti Allah mengabaikan kita. Ali bin Abi Thalib diabaikan. Sakit tidak dibantu. Orang yang tertimpa reruntuhan oleh gempa. Apa Allah tidak memperhatikannya? Allah tidak melindunginya. Allah melindungi melalui sistemnya. Melindunginya dengan kesadaran. Tapi sakit, jatuh, mati, hidup. Bagian dari dialektika. Bagian dari proses yang Allah sudah permanenkan. Dan itu tidak bisa diubah. Walan tajid li sunnatillahi tabdila, tahwila. Terima itu. Nah menerima itu perlu connectivity. Bersiap untuk menerima itu semuanya dengan connectivity. Kalau enggak, Rabbi ahanan. Kalau enak, oh Rabbi perhatian sama aku. Kalau sakit, Tuhan tak peduli dengan aku. Fluktuasi, mengalami fluktuasi. Semangatnya ditentukan oleh saldo. Semangatnya ditentukan oleh kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan. Itu semuanya relatif. Tidak ada kebahagiaan selain kesadaran tentang konektivitas kepadanya. Dan Allah membuka aksesnya kepada kita melalui salawat itu. Innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi, menghubungkan dirinya kepada sang konektor. Hai Anda, kumpulkan iman. Kumpulkan pulsa-pulsa, bandwidth, modemnya. Dengan apa? Dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Connectivity. Koneksikan dengannya agar bisa berhubungan dengan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Koneksikan lalu terima tanpa tapi, tanpa catatan. Terima, berserah, terserah dia. Terserah dia.
terima, berdamai dengan keadaan. Di antara kita ada yang lebih mati dulu. Siap kita? Di antara kita ada yang bahagia. Ada yang rumah tangganya berantakan. Ada yang, tapi bukan itu ukuran kebahagiaan. Ukuran kebahagiaan bagaimana kita mengkoneksikan diri dengan Allah melalui sang connect. Dan disitulah sholawat memiliki getarannya. Memiliki energinya. Bukan hanya kata. Bukan hanya suara bising. Tapi ekspresi energi kesadaran. Yang dengan itu semuanya akan baik-baik saja. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kita menghadapi situasi yang sangat sulit sekarang. Gempuran bukan hanya kepada mazhab kita. Bukan hanya ke agama kita. Tapi kepada semua nilai-nilai ketuhanan. Dalam bentuk lifestyle yang berbahaya. Dalam bentuk budaya yang merusak. Orang menjungkir balik ke nilai-nilai. Etika, moral. Tidak ada lagi malu. Tidak lagi kenormalan. Etika dan sistem nilai dijungkir balikkan. Seolah-olah semuanya ditentukan oleh siapa yang menentukan. Oleh korporasi-korporasi data. Oleh pusat-pusat media yang menentukan kecenderungan kita. Dulu orang pamer diri malu. Sekarang keren. Dulu orang membangun komunikasi dengan lancar kepada sesama kepada orang lain. Itu sesuatu yang tak pantas. Sekarang progresif. Ada penjungkir balikan nilai. Ada penghancuran sistem. Dulu orang berhubungan. Itu memiliki batas-batas. Sekarang justru Allah berfirman inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah ciptakan manusia itu laki atau perempuan. Emang ada maaf kelamin selain laki dan perempuan. Tapi mereka berusaha untuk membangun bahwa kelamin itu ditentukan oleh kecenderungan. Kecenderungan itu dibentuk oleh siapa? Oleh budaya. Muncullah gerakan-gerakan dan itu ada di tengah-tengah kita. Dengan semua kemampuan untuk mempengaruhi pikiran-pikiran kita. Seolah kalau orang punya gagasan, pandangan tentang kebebasan. Hak mengekspresikan diri, hak memenuhi kebutuhan seksualitas tanpa batas. Itu berarti civilized, modern, hebat, keren. Berarti dia sudah melampaui batas-batas yang sudah ditentukan oleh norma-norma lama. Ya, ada di tengah kita. Dan itu dilakukan dengan segala macam cara. Ada hadir di tengah-tengah kita. Nah, bagaimana kita membangunnya kalau kita hanya menganggap agama ini kumpulan dari perintah dan larangan saja. Ancaman dan kecaman saja. Loh, fakta. Ada LGBTQI plus apapun namanya. Ditambah-tambah nanti sampai dengan robot pun masuk dalam sebagai salah satu orientasi. Apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa hanya mengecam. Agama harus memberikan solusi. Ada sesuatu yang harus diberikan oleh agama ini. Kita anut karena ia adalah way of life. Dia adalah paradigma. Dia adalah konsep untuk membangun kehidupan. Kalau dia dibangun hanya untuk dibicarakan. Agama lebih banyak dibicarakan daripada diterapkan. Agama lebih banyak diomongkan daripada dipahami. Yang hilang. Dia hanya kumpulan dari seremoni-seremoni. Prosesi-prosesi. Yang tidak berefek terhadap kehidupan kita. Maka dari itu. Maulid harus dipahami dalam arti agama harus hadir. Ada ancaman tsunami budaya yang masif di tengah-tengah kita. Jangan menganggap kita aman. Kita tidak imun dari itu. Ada di lingkaran kita. Ada di lingkungan kita. Ada dalam keluarga kita. Ada dalam diri-diri kita. Kalau kita tidak segera membangun kesadaran. Dalam sebuah kerja kolektif. Kalau kita sadar bahwa agama ini kita anut. Sebagai agama yang benar.
Mazhab ini kita anut sebagai metode untuk memahami agama itu yang benar. Kita harus hadirkan sebagai sebuah solusi. Tak perlu lagi berdebat. Biarkan orang tidak menerima kita. Tidak perlu ngotot kita menjajakan keyakinan kita. Pada akhirnya setiap orang akan memilih pandangannya sendiri-sendiri. Setiap orang harus bertanggung jawab terhadap konsepnya sendiri. Kita tidak bertanggung jawab terhadap orang lain. Tapi bagaimana membangun sebuah etika bersama menghadapi situasi budaya yang makin menggila ini. Makin ganas menghancurkan semua nilai-nilai yang ada di tengah kita. Dari situlah kita perlu memaknai bagaimana menyadari posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sang konektor. Lalu kita kembangkan, memahami dengan konsep konektor itu fungsi-fungsi beliau sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai imam, sebagai pemimpin. Itu semua hadir kalau kita memahami makna fungsi konektivitas ini. Dan dengan semangat itulah kita harus memperbaharui keyakinan kita, iman kita, dan kesiapan sekali lagi menerima resiko. Enggak mungkin. Trofi tidak akan diberikan tanpa pengorbanan. Piala tidak akan diberikan tanpa kerugian-kerugian. Karena surga adalah ganti rugi. Kalau ingin ganti rugi di dunia, dia akan mendapatkan ganti untung di akhirat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sekian, walafu minkum, ngomong ngalor ngidul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.